Halo, semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar teman-teman semuanya baik-baik saja. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi tenggorokan yang mengganjal. Ya, tenggorokan yang mengganjal itu bisa karena beberapa hal dan kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi tenggorokan mengganjal ini supaya bisa segera pergi, ya. Oke, bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton video saya, silahkan subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Dan silahkan tonton video ini sampai habis. Banyak sekali teman-teman yang mengalami keluhan tenggorokan mengganjal, kemudian susah menelan, rasanya nggak enak kalau buat nelan, kemudian ya benar-benar nggak enak lah yang terasa di tenggorokan. Belum lagi kemudian kalau pikirannya aneh-aneh, pikiran aneh kemudian membuat mereka jadi takut kalau susah nafas seperti itu. Kemudian dibarengi misalnya dengan adanya nafas sesak seperti itu, kemudian mikir, waduh, jangan-jangan gua akan apa, menakutkan, sesuatu yang menakutkan. Itu biasanya terjadi pada mereka yang mengalami GERD dan juga gangguan cemas, ya. Sekarang kita akan bahas teman-teman kenapa sih rasa itu bisa muncul ya, tenggorokan mengganjal, susah menelan, kemudian rasanya nggak nyaman di tenggorokan, kemudian rasanya seperti ada nyangkut, itu kenapa? Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Yang pertama adalah karena kita mengalami yang namanya GERD kan, GERD yaitu asam lambung yang naik ke atas. Sehingga ketika asam lambung ke atas ini sampai ke tenggorokan, itu bisa menimbulkan sensasi yang seperti teman-teman rasakan selama ini. Itu penyebab yang pertama. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah kalau teman-teman juga mengalami gangguan kecemasan. Ketika mengalami gangguan kecemasan, maka juga akan muncul simptom atau gejala tenggorokan nggak nyaman juga. Tenggorokan kering, tenggorokan mengganjal itu juga salah satu sensasi yang sama ketika terjadi ketika teman-teman mengalami gangguan kecemasan. Kemudian penyebab yang ketiga itu adalah radang, teman-teman. Radang tenggorokan itu juga bisa menyebabkan tenggorokan kita nggak enak, tenggorokan kita rasanya mengganjal, seperti itu juga bisa. Oke, sekarang kita akan bahas gimana ya solusinya ya. Kalau kita berkaca dari sebab-sebab yang tadi, jadi kalau teman-teman mengalami GERD, jadi teman-teman ya harus menjauhi makanan-makanan yang tidak boleh dimakan kalau teman-teman mengalami GERD. Makanan-makanan yang pedas, kemudian makanan-makanan yang asam, makanan-makanan yang mengandung bawang, seperti itu. Kemudian juga hindari makanan yang berlemak, hindari makanan yang diproses oleh pabrik, hindari mie. Pokoknya hindari makanan-makanan yang memang nggak boleh untuk yang kalian mengalami GERD. Nah, itu juga pernah saya bahas di video ini di sini ya. Silahkan teman-teman cek. Teman-teman, kalau teman-teman mengalami GERD, sebenarnya semua makanan-makanan itu adalah makanan umum yang perlu dipantang sebenarnya, tapi kembali lagi pada masing-masing individu sebenarnya. Jadi teman-teman harus mulai mencari sebenarnya makanan-makanan apa yang membuat saya tidak nyaman di lambung. Karena bagi si A mungkin saja makan gorengan pengaruh, bagi si B tidak pengaruh. Jadi itu bisa terjadi teman-teman, yang satu makan ini tidak bermasalah, yang satu makan yang sama bermasalah ya. Jadi teman-teman harus mengenali diri sendiri, benar-benar kenali diri sendiri apa makanan yang memicu saya mengalami GERD seperti itu. Bahkan teman-teman juga kalau teman-teman mengalami tenggorokan nggak nyaman itu, teman-teman juga analisa sebelumnya saya makan apa sih, saya pernah makan apa, saya sering makan apa. Nah kemudian coba di jurnal supaya kita tahu sebenarnya yang menyebabkan saya seperti ini tuh makanan apa, jenis apa gitu ya. Kemudian yang kedua, solusi untuk mengatasinya adalah teman-teman perlu cuek ya. Ini teman-teman perlu cuek untuk mereka yang mengalami anxiety ya. Orang-orang yang mengalami anxiety atau gangguan cemas tuh perlu belajar cuek. Karena apa? Karena semakin kita mikir aneh-aneh, semakin kita mikir
aduh ini kenapa tenggorokan mengganjal, jangan-jangan ini berhubungan dengan sesuatu yang menakutkan. Wah, itu akan membuat jadi nggak enak banget tenggorokannya, nggak hilang-hilang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan perlu sangat berlatih untuk berlatih masa bodoh dengan semua sensasi yang muncul, yang terjadi. Jadi kalau tadi saya sudah bahas tentang kalau GERD, berarti kita perhatikan makanan-makanannya. Kalau Anda sudah makan benar, sudah makannya tepat, kemudian masih juga mengalami yang namanya tenggorokan mengganjal, mungkin saja itu efek dari kecemasan. Supaya efek dari kecemasan tidak berlarut-larut, maka teman-teman mulai belajarlah untuk masa bodoh. Iya, masa bodoh dengan sensasi yang terjadi. Karena ketika teman-teman bisa masa bodoh, teman-teman bisa kemudian alihkan ke yang lain, nggak mikirin lagi seperti ini bisa hilang. Kalau sebabnya dari kecemasan itu. Kemudian solusi yang lain adalah dengan cara minum air putih. Ya, ini air putih juga sudah banyak orang-orang tahu ya. Kemudian solusi yang lain adalah dengan cara kumur-kumur dengan air garam. Kumur-kumur dengan air garam ini dosisnya seperti apa? Takarannya, garamnya 1/4 sendok teh dan airnya kalau bisa air anget separuh cangkir ya. Kemudian diaduk rata. Setelah diaduk rata, kemudian teman-teman kumur-kumur dan usahakan jangan sampai tertelan kalau kumur-kumur air garam. Jadi teman-teman kumur-kumur rasakan bisa masuk daerah sini atau membasahi tepi-tepi tenggorokan lah ya, seperti itu beberapa kali, kemudian ya udah selesai, buang aja airnya gitu kan. Kumur-kumur namanya juga kumur-kumur air garam, jadi cuma kumur-kumur kemudian buang gitu, jangan ditelan ya. Itu itu cara yang membantu. Kemudian setelah dikumur-kumur air garam ya Anda minum air putih ya gitu. Kemudian yang lain adalah menggunakan campuran dari madu, air, dan oralit. Ya, cara ini saya dapatkan dari Pak Suryadi yang dari grup Bapak Cemas. Terima kasih ya Pak Suryadi ya. Jadi saya akan jabarkan. Jadi kita akan mempersiapkan air, kemudian kita mempersiapkan madu, madunya kurang lebih 1 sendok ya. Kemudian ditambahkan oralit. Oralitnya adalah oralit serbuk. Dicampur jadi satu. Kemudian setelah itu Anda campur aduk rata, kemudian setelah itu diminum 1-2 teguk. Kemudian setelah itu jangan dihabiskan dulu, tapi Anda kayak semacam di tepi-tepi tenggorokan dibasahi, kayak seperti kayak gitu apa di sini ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru kemudian diminum lagi sisanya. Gitu. Ini juga efektif banget teman-teman, membantu untuk mengatasi tenggorokan mengganjal. Jadi bedanya dengan kumur air garam, malah kalau kumur air garam itu jangan sampai tertelan, ya kan? Kalau ini, kalau kita menggunakan air, madu plus oralit yang serbuk kemudian dicampur semuanya, itu teman-teman boleh minum. Nah, itu cara-cara yang semoga bisa membantu teman-teman semuanya mengatasi tenggorokan mengganjal. Dan bagi teman-teman yang sudah praktek dan kemudian juga sudah mendapatkan manfaat, silakan juga sharing di kolom komentar. Dan teman-teman yang masih mau menanyakan tentang kecemasan, tentang GERD, ya silakan komentar juga ya di kolom komentar. Karena semakin banyak yang komentar, itu akan semakin bagus sekali. Saya akan coba jawab sebaik mungkin, dan semakin banyak yang komentar, channelnya akan semakin bertambah banyak, channelnya akan semakin dikenal, dan akan semakin banyak membantu banyak orang. Jadi dengan Anda berkontribusi, berkomentar, itu akan sangat bagus sekali. Oke, demikian teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya bahas di sini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.